Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Semua tes hasilnya sangat bagus. Asya pulih lebih cepat daripada dugaan dokter. Mereka semua pun akhirnya pulang. Kepulangan Asya disambut dengan bahagia oleh keluarga besarnya, terutama dua malaikat kecil, Zidan dan Ayla. Hari-hari penuh kabut akhirnya berganti. Setelah badai menerpa keluarga mereka, kini pelangi itu muncul. Asya dan keluarga hidup bahagia, dan selama 6 bulan ini Asya dilarang menyetir mobil sendiri. Beberapa minggu kemudian, Bima Sena pikir badai sudah pergi jauh dari hidupnya, tapi ternyata ia salah. Ia keliru karena mendung gelap masih mengincar keluarga mereka. Pria itu wajahnya memucat saat mendapat kiriman sebuah foto ketika sedang bertugas. Mobil di rumah ringsek, menabrak papan reklame. Mobil yang terparkir rapi di garasi rumah tiba-tiba ada di tengah jalan dengan bagian depan ringsek parah. Siapa yang mengemudi? Slide foto dalam ponsel itu kemudian digeser. Jika jantung Bima Sena tidak sekuat baja, sudah pasti pria itu stroke. Ya, Dokter Asya kembali kecelakaan ketika tanpa sepengetahuan suami pergi mengendarai mobil untuk mengambil prakarya Ayla. Sudah dikatakan oleh dokter, selama 6 bulan Asya tidak bisa mengemudi, tapi Asya nekat. Ia pikir ia sudah sembuh. Tapi saat melihat jalan yang ia lewati, tepat saat ia tertabrak, bayangan kejadian masa lalu kembali muncul. Asya trauma, diserang rasa panik dan merasa sesak berlebihan. Tidak mungkin menabrak kanan kiri. Wanita itu malah mengorbankan diri dengan menabrak papan reklame. Ya, begitulah Asya. Rumah sakit, semua panik ketika Asya kehabisan darah. Apalagi stok darah yang sama sedang habis, sudah mirip sinetron. Sebenarnya golongan darah yang sama adalah Pak Han, tapi kondisi Pak Han sedang drop, tidak bisa diambil darahnya. Begitu juga Mbak Nia, kakak perempuan Asya tersebut sedang hamil muda, kondisinya pun lemah. Sungguh semua orang di sana sangat putus asa, tidak menyerah. Mereka menghubungi banyak kerabat dan kenalan. Di sini akhirnya muncul satu tokoh yang terlupakan, tokoh yang selama ini mencuri perhatian Asya diam-diam, duda tampan sebelah rumah. Rista, duda pemilik showroom mobil tetangga Asya, pria 30 tahun, duda premium. Alhamdulillah, pria itu langsung datang saat mendapat kabar mereka mencari golongan darah yang sama dengan Asya. Meski sudah bertahun-tahun jengkel dengan duda sebelah rumah yang selalu senyum-senyum pada istrinya, hari itu Bima Sena mengucap banyak terima kasih. Sebab berkat Rista, nyawa Asya jadi tertolong. Beberapa jam kemudian, Asya sudah bangun. Semua yang panik jika Asya kembali koma lagi merasa sangat bersyukur. Jangan bunuh Mas pelan-pelan, Syah. Asya yang merasa melanggar larangan hanya diam dan memasang wajah penyesalan, membuat Bima Sena tidak tega marah. Dan untuk Rista, kami mengucapkan banyak terima kasih. Rista hanya tersenyum. Pria itu kemudian mendekati ranjang. Sekarang dalam tubuhmu ada darahku, Syah, ucapnya asal, membuat Bima Sena langsung melotot tajam. Ketegangan pun berubah, mereka semua bisa tersenyum lega. Masih di rumah sakit. Asya tahun-tahun ini lebih sering tinggal di rumah sakit sampai ia merasa bosan. Karena jenuh, ia pun meraih ponsel, tidak tahu ada sebuah WA masuk. Puas kamu sudah merebut bekas suami dan bekas anakku? Puas? Mana ada bekas anak? Asya yang pikirannya masih labil pasca koma, tidak boleh memikirkan hal berat, ia pun terpukul. Terpancing karena membaca WA Clara, Asya langsung menelpon ibu kandung Ayla tersebut. Entah apa yang dibicarakan keduanya.
Begitu Haris masuk ruangan, Asya sudah pingsan di atas lantai. Bima Sena sendiri sudah kembali bertugas karena ia tidak bisa cuti begitu saja. Negara tetap nomor 1. Begitulah aturannya. Sejak saat itu, ketika Asya ditemukan pingsan dan diketahui penyebabnya adalah telepon terakhir, emosi Asya yang meluap-luap, padahal ia tidak boleh memikirkan sesuatu yang berat, tidak boleh tertekan sama sekali. Akhirnya tumbang dan mulai dari sana, Asya dibatasi untuk memakai ponsel. Selain menghindari radiasi, juga untuk menghindari dari toksit yang sewaktu-waktu membuat mental Asya down. Dan karena bosan di rumah sakit terus, akhirnya Asya merajuk minta pulang. Ia mengaku tidak apa-apa, ia sudah sehat. Dan karena Asya memang sudah baik-baik saja, beberapa hari dirawat, akhirnya ia boleh pulang. Kediaman Bima Sena. Sampai di rumah, Asya langsung merebahkan tubuhnya. Rasanya sudah sangat kangen tidur di rumah. HP-nya masih simpan, kata Bima Sena sambil memasukkan ponsel ke dalam brankas. Asya melirik dari posisinya sambil tersenyum masam. Sebentar saja nggak boleh. Asya memasang muka melas. Pria itu menggeleng tegas, tanda bahwa ia sudah tidak mau lunak lagi dengan istrinya itu. Ia harus tegas, semua demi Asya, demi kesehatan dan pemulihan istrinya itu. Beberapa minggu kemudian, Asya sudah kelihatan lebih baik, sudah tidak banyak melamun, sudah ceria seperti sebelumnya. Hari itu, tiba-tiba ia kangen dengan Andri. Cukup lama mereka tidak bertemu. Padahal biasanya kakak laki-lakinya itu pasti menyempatkan diri untuk menelpon atau video call. Apa Mas Andri sibuk ya? Kok Asya kangen? Gumam Asya. Hari itu Asya pun menelpon kakaknya. Assalamualaikum, sapa Asya di telepon. Di dalam kantornya, Andri yang masih bertugas menatap ragu pada ponselnya. Waalaikumsalam, jawab Andri dengan suara berat, sepertinya ia memiliki masalah. Sedang apa Mas? Asya kangen. Mendengar Asya berkata seperti itu, tiba-tiba rasa sesak memenuhi dadanya. Pria berseragam coklat itu mengusap wajahnya dengan berat. Iya, nanti Mas Andri ke sana, ucap Andri kemudian. Asya langsung sumringah. Dari dulu mereka memang dekat, hingga banyak orang yang mengatakan kalau mereka sepasang kekasih yang serasi, padahal mereka kan adik kakak. Asya yang akan kedatangan tamu sang kakak kesayangan, ia pun siap-siap masak apa saja kesukaan Andri, sambil ditemani dua bocil yang pinternya Masya Allah. Mereka membantu Asya di dapur, lumayan bisa disuruh ambil ini dan itu. Beberapa jam kemudian, tamu yang dinanti datang juga. Kedatangan Andri langsung disambut oleh kedua ponakan. Mereka langsung menodong Andri untuk menemani bermain. Titip HP Mas ya. Andri menitipkan ponselnya saat ia menemani sang ponakan bermain. Ketika melihat Andri bermain dengan Zidan dan Ayla, tiba-tiba ponsel Andri menyala. Dilihat pesan dari kakak iparnya. Tanpa sengaja, pesan singkat itu meski belum dibuka sudah terbaca di depan layar. Makin penasaran, Asya pun membuka ponsel itu. Sana, jangan pulang sekalian, urus itu adikmu yang manja. Mata Asya tiba-tiba perih. Sejak kapan kakak iparnya itu menjadi begini? Sejauh yang ia tahu, kakak iparnya itu tutur katanya bagus, kalem, tidak banyak gaya, dan sopan. Astagfirullahalazim, ada masalah apa ini? Kenapa Mbak Norma marah-marah seperti ini? Batin Asya gelisah. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Asya pun melihat pesan yang sudah-sudah, di mana di sana Norma sering marah-marah pada sang kakak. Penasaran apa yang terjadi sesungguhnya, mengapa Norma marah padanya. Asya terus membaca semua pesan dalam ponsel kakaknya itu.
Dari sana Asya paham, selama ini Norma marah karena cemburu. Padahal Andri bahkan bertemu dengannya hanya sebulan bisa dihitung jari. Lalu apa yang membuat kakak iparnya itu cemburu? Padahal dia dan Andri adalah saudara kandung. Apa salahnya abang perhatian sama adik perempuan satu-satunya? Kebanyakan memang begitu, selalu cross dengan ipar. Mungkin itu adalah salah satu ujian dalam rumah tangga. Setelah membaca semua pesan dalam ponsel Andri, setelah kakaknya itu pulang, Asya langsung memblokir nomor sang kakak. Ia tidak mau rumah tangga sang kakak memanas hanya karena Asya kangen dan ingin ketemu abangnya sendiri. Lebih baik ia mengalah dan menjaga jarak. Sampai suatu hari, Andri menyadari kalau Asya menghindar. Pria itu pun pergi menemui Bimasena, mengatakan apa yang terjadi. Hidupnya tersiksa kalau tidak boleh berkomunikasi dengan adiknya sendiri. Apa karena Norma sedang hamil? Jadi wanita itu jadi posesif. Tapi kenapa cemburu pada adik kandungnya? Ini sangat aneh. Bimasena pun tidak enak. Ia kemudian membawa Andri pulang. Pria yang sempat menghajar dirinya berkali-kali itu kini terlihat tertekan hanya karena istrinya yang kelewat posesif. Sampai di rumah, Andri menangis. Ia tahu Asya sudah tidak mau mengangkat telepon darinya. Tiba-tiba, entah dari mana, hari itu Norma muncul dan langsung melabrak Asya. Ia melempar benda keras dan mengenai dahi Asya. Bimasena yang saat itu sedang santai di ruang tamu seketika syok melihat wajah Asya dipenuhi darah.